Sebelum langit dibentangkan dan sebelum waktu dimulai, ketika tak ada bentuk, tak ada arah, dan tak ada suara, hanya keheningan yang abadi, disitulah sesuatu yang sangat misterius muncul, sebuah cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cahaya seperti matahari, bukan cahaya api, bukan cahaya bintang. Tapi cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia, hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih, Nur Muhammad. Dalam tradisi tasawuf, cahaya ini bukan sekadar metafora atau simbol. Ia diyakini sebagai makhluk awal, ciptaan pertama. Allah menciptakan Nur Muhammad dari cahayanya sendiri, sebelum segala sesuatu yang lain. Bumi, langit, lautan, manusia, bahkan para malaikat, semuanya datang setelahnya. Tapi mengapa? Mengapa cahaya ini yang pertama? Para arif billah tidak menjawabnya dengan logika biasa. Mereka meresapi rahasianya lewat zikir, melalui keheningan malam, lewat air mata yang jatuh karena rindu yang tak mereka mengerti. Dalam kerinduan itu, mereka mendengar bisikan yang bukan suara, bahwa Nur Muhammad adalah cermin kasih sayang Allah yang pertama. Bahwa sebelum Allah menciptakan hukum, takdir, bahkan kehidupan, Dia lebih dahulu menciptakan rahmat. Dan rahmat itu bersinar sebagai Nur Muhammad. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia yang lahir di Mekah, dari Bani Hashim, yang berjalan di atas tanah seperti kita, adalah cahaya pertama yang diciptakan sebelum segalanya? Tapi dalam tasawuf, Muhammad bukan hanya tubuh. Dia adalah hakikat. Dia adalah Al-Hakikah Al-Muhammadiyah, hakikat Muhammad yang kekal dalam cahaya, jauh sebelum ia hadir dalam sejarah. Bayangkan sebuah ruang tanpa batas, tanpa arah, tanpa wujud. Dan dari ketiadaan itu, lahirlah cahaya yang halus, lembut, dan penuh keindahan. Cahaya itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga menyinari potensi seluruh ciptaan. Alam semesta lahir karena cintanya, kata para sufi. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang terkenal, Laulaka, ma halaktu al-aflaka. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Kalimat ini sering menjadi sumber perenungan. Apakah ini berlebihan? Atau apakah ini petunjuk bahwa realitas yang kita jalani sekarang, segala yang tampak dan tak tampak, didorong oleh satu rahasia besar yang terangkum dalam cahaya kenabian? Tasawuf mengajak kita untuk tidak hanya memandang Rasul sebagai manusia sejarah, tetapi juga sebagai rahasia langit. Ia bukan hanya pembawa wahyu, tapi juga simbol tertinggi tentang bagaimana makhluk bisa mencerminkan Sang Khalik. Ketika kita membaca syalawat, ketika kita menyebut nama beliau, kita sedang menyentuh jejak cahaya itu, cahaya yang dahulu pernah menyinari ketiadaan sebelum alam ada. Di setiap atom dari diri manusia, ada kerinduan untuk kembali ke asal. Kerinduan itu, menurut para sufi, berasal dari percikan kecil Nur Muhammad yang Allah tiupkan ke dalam ruh manusia. Maka tak heran jika hati merasa tenteram saat mendengar namanya. Tak heran jika dunia terasa damai saat mengenangnya. Karena cahaya itu bukan asing bagi ruh kita. Ia adalah rumah. Tapi perjalanan memahami Nur Muhammad bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan batin. Perjalanan yang hanya bisa dimulai saat manusia menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh, bukan hanya akal, tetapi juga ruh yang berasal dari sebuah cahaya yang sangat tua dan sangat dekat. Namun, tidak semua menerima pemahaman ini dengan mudah. Dalam sejarah Islam, konsep Nur Muhammad menjadi percikan dialog yang panjang, bahkan terkadang menimbulkan perbedaan tajam. Apakah konsep ini sahih? Apakah ini bagian dari akidah, atau hanya bagian dari pendekatan sufi? Apakah benar ada cahaya sebelum penciptaan, dan adakah dalilnya? Di sanalah pertanyaan mulai tumbuh. Sebagian menyambut dengan haru dan cinta, sebagian lainnya dengan ragu dan hati-hati. Maka perjalanan pun berlanjut, dari ketenangan menuju gejolak, dari perenungan menuju perdebatan. Cahaya yang semula terasa jernih, kini mulai tertutupi oleh kabut pertanyaan. Dan disinilah kisah kita berlanjut.
Bukan untuk membuktikan, bukan untuk memaksakan, tetapi untuk menyelami, mengapa cahaya itu menjadi begitu dicintai sekaligus diperdebatkan. Apa yang membuat Nur Muhammad bukan hanya sumber pencerahan, tapi juga sumber keraguan bagi sebagian. Karena di balik cahaya, kadang ada bayangan yang tak bisa diabaikan. Seiring perjalanan umat Islam mengenal lebih dalam tentang Nur Muhammad, muncullah kegelisahan dari sebagian kalangan. Bukan karena membenci cahaya itu, tapi karena takut cahaya itu dipahami secara keliru. Tak sedikit yang mulai bertanya, apakah dengan mengagungkan Nur Muhammad, kita telah menempatkan Nabi melebihi posisinya sebagai hamba Allah? Sebuah pertanyaan yang tak ringan. Sebuah kekhawatiran yang lahir dari cinta akan tauhid yang murni. Sejarah mencatat berbagai reaksi atas konsep Nur Muhammad. Di majelis-majelis tasawuf, ia diterima sebagai salah satu fondasi paling agung dalam membangun pemahaman tentang semesta. Tapi di sisi lain, para ulama ahli fikih dan akidah yang lebih tekstual melihatnya dengan hati-hati. Mereka menelusuri dalil-dalilnya, mempertanyakan sanad hadisnya, menganalisis maknanya. Beberapa menganggapnya sahih, beberapa lainnya menyebutnya lemah. Dan dari situlah, gelombang penafsiran pun berdebur ke berbagai arah. Namun, bukan hanya soal sanad. Konflik ini lebih dalam dari sekadar ilmu hadis. Ia menyentuh urat akidah. Menyentuh soal siapa yang berhak menerima kemuliaan tertinggi, dan bagaimana membedakan antara kemuliaan makhluk dan keagungan Sang Pencipta. Para penolak khawatir, jika Nur Muhammad ditafsirkan sebagai bagian dari zat Allah, maka terjerumuslah manusia dalam syirik. Mereka menjaga batas tegas antara Khalik dan makhluk. Mereka mengingatkan, Nabi Muhammad adalah hamba, bukan Tuhan. Cahaya beliau adalah anugerah, bukan unsur ketuhanan. Namun, para pencinta yang mendalami tasawuf melihatnya dari sisi lain. Bagi mereka, memahami Nur Muhammad bukan berarti menyekutukan Allah, tapi justru mengenal rahmat Allah yang pertama. Bukankah Allah sendiri berfirman bahwa Muhammad adalah rahmatan lil alamin? Dan rahmat, kata mereka, bukan hanya perbuatan, tapi juga cahaya. Di balik perdebatan itu, muncul kerinduan manusia untuk memahami keberadaannya sendiri. Jika Nur Muhammad adalah awal mula semesta, lalu apa hubungan manusia dengannya? Apakah kita diciptakan dari cahaya yang sama? Apakah ruh kita membawa bagian kecil dari nur itu? Ada yang menyebut bahwa dalam setiap diri manusia, ada fitrah yang jika disucikan, akan memantulkan cahaya yang mirip dengan Nur Muhammad. Fitrah itu ibarat cermin. Bila bersih, ia memantulkan cahaya kenabian. Bila kotor, ia hanya gelap, meski terang berada di dekatnya. Di tengah konflik pemikiran itu, muncullah pertanyaan yang tak kalah pelik. Siapa yang pantas berbicara tentang Nur Muhammad? Apakah ia hanya boleh dibahas oleh para wali dan sufi yang telah sampai makam ma'rifah? Ataukah umat awam pun berhak merenungkannya? Sebagian menyarankan kehati-hatian. Mereka takut, jika cahaya sebesar itu dibahas tanpa ilmu, justru menimbulkan kesesatan. Tapi di sisi lain, siapapun yang mencintai Rasulullah akan secara alami tertarik pada asal-usul ruh beliau. Mereka ingin tahu bukan karena ingin memosisikan Nabi di atas Allah, tapi karena ingin lebih dekat kepada Allah melalui Rasul-Nya. Itulah konflik batin yang muncul dalam perjalanan memahami cahaya ini. Konflik yang tidak pernah tuntas hanya dengan debat, tetapi hanya bisa diredakan dengan hati yang bersih. Konflik yang bukan lahir dari kebencian, tapi dari cinta yang belum menemukan bentuknya yang paling lurus. Dalam kesunyian malam, ketika dunia tidur, suara para pecinta Nabi masih terdengar dalam doa. Mereka tak berteriak. Mereka hanya berbisik, lirih dan tenang, "Ya Rasulullah, bila engkau adalah cahaya yang pertama, maka ajarkan kami bagaimana kembali kepada cahaya itu." Mereka tahu, tidak semua harus dijelaskan dengan logika. Ada kebenaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Namun bagi sebagian lainnya, kata-kata seperti itu terdengar seperti puisi yang berbahaya. Mereka mengingatkan, jangan bermain dengan istilah metafisik.
Jangan terbuai oleh keindahan bahasa, karena di baliknya bisa saja tersembunyi kekeliruan besar. Maka umat pun terbagi, bukan dalam kebencian, tapi dalam pendekatan. Ada yang berjalan dengan hati, ada yang berjalan dengan akal, ada yang menempuh jalan zikir, ada yang menempuh jalan dalil, dan masing-masing merasa berjalan menuju kebenaran. Inilah wajah Islam yang kaya, penuh nuansa, penuh cinta, penuh kehati-hatian, tapi juga penuh perbedaan dalam memandang satu titik cahaya yang sama. Cahaya yang tak bisa disentuh oleh tangan, tapi dapat menggetarkan ruh. Cahaya yang membuat sebagian orang menangis, dan sebagian lainnya mengangkat alis curiga. Namun konflik ini bukan untuk dipertajam, melainkan untuk dipahami. Bukan untuk memecah, tapi untuk membuka mata. Bahwa dalam pencarian terhadap hakikat Nur Muhammad, umat Islam sedang mencari cermin yang bisa memantulkan wajah Tuhan dalam cahaya cinta yang agung. Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi tentang boleh atau tidaknya membahas Nur Muhammad, tapi tentang apakah hati ini siap untuk memandang cahayanya, tanpa kehilangan arah menuju Sang Pencipta. Tapi bagaimana jika cahaya itu tidak hanya menjadi sumber inspirasi ruhani, tapi juga dasar dari seluruh realitas semesta? Bagaimana jika cahaya itu bukan hanya permulaan spiritual, tapi juga fondasi wujud segala sesuatu? Disinilah kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Bukan lagi perdebatan, tapi penyelaman. Sebuah wilayah di mana tasawuf mengajak manusia menyaksikan bahwa dunia ini sendiri lahir dari cahaya. Sebuah cahaya yang bukan untuk dipertuhankan, tapi untuk dijadikan jalan menuju Dia yang Maha Esa. Dan di titik inilah perjalanan memasuki kedalaman yang tak lagi hanya berisi pertanyaan, tapi juga keheningan. Sebab, sebagian rahasia tidak untuk dijelaskan, melainkan untuk direnungkan. Nur Muhammad, menurut para arif, bukan sekadar permulaan spiritual, tetapi juga fondasi wujud semesta. Cahaya itu bukan hanya awal, tapi juga pusat dari segala makna. Ia tidak hanya mendahului penciptaan, tetapi juga meresapi keberadaan segala sesuatu yang tercipta. Bagi para sufi, semua yang ada di alam ini adalah bayangan dari Nur Muhammad. Bukan karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan, tidak. Tapi karena ruhnya adalah blueprint pertama dari semua ruh, model hakiki dari ciptaan yang paling sempurna. Di setiap detail ciptaan, ada pantulan samar dari cahaya itu, dalam bunga yang mekar, dalam aliran sungai yang jernih, dalam bisikan angin di waktu subuh, dan bahkan dalam diamnya hati yang sedang bersujud. Mereka meyakini bahwa penciptaan ini bukan sekadar urutan peristiwa fisik. Semesta bukan hanya terbentuk dari atom, energi, dan hukum alam, tapi dari makna, dari niat, dari cinta. Dan cinta yang pertama kali lahir dari sisi Allah itulah yang menjadi cahaya, cahaya Muhammad. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menyusunnya berdasarkan kasih sayang yang tertuang dalam hakikat Nur Muhammad. Tasawuf mengajak manusia menyelam dalam pemahaman ini bukan untuk menjauh dari realitas, tapi justru untuk melihat realitas dengan lebih dalam. Dunia tidak dilihat sekadar sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai medan untuk menemukan jejak cahaya itu. Setiap pengalaman hidup, setiap kebahagiaan dan kesedihan, adalah jendela yang bisa mengantar manusia menuju pemahaman lebih dalam akan rahasia cahaya itu. Dalam pandangan ini, sejarah para nabi pun adalah gema dari perjalanan Nur Muhammad. Nabi Adam membawa cahaya awal dari kesadaran, Nuh membawa cahaya keteguhan, Ibrahim membawa cahaya tauhid, Musa membawa cahaya hukum, Isa membawa cahaya kasih. Dan semua cahaya itu berpuncak dan berintisari dalam diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan sekadar penutup kenabian, tapi juga titik temu dari segala cahaya yang pernah turun ke bumi. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia dalam bentuk fisik, para pecinta melihat itu bukan sebagai permulaan baru, melainkan penampakan dari cahaya yang telah lama menyinari alam gaib. Beliau bukan hanya pembawa risalah, tetapi juga penyambung antara cahaya dan wujud, antara langit dan bumi.
Dan lebih dari itu, para sufi menyampaikan bahwa dalam setiap manusia ada kemungkinan untuk memantulkan seberkas kecil dari Nur Muhammad. Manusia, dengan seluruh kerendahannya, mampu menjadi tempat berpijaknya cahaya jika hatinya bersih, pikirannya jernih, dan amalnya suci. Sebab, sebagaimana cermin hanya bisa memantulkan cahaya ketika bebas dari debu, demikian pula hati. Inilah yang mereka sebut sebagai jalan menuju insan kamil, manusia paripurna. Bukan berarti menjadi nabi, tapi menjadi manusia sejati, yang mengenal asalnya, perannya, dan akhirnya. Yang tidak hidup sekadar untuk bertahan, tapi untuk menyambung kembali pada sumber cahaya dari mana ia pernah berasal. Namun, jalan menuju insan kamil bukan jalan yang mudah. Ia penuh kesabaran, penyucian diri, mujahadah, dan kehinaan diri di hadapan Sang Pencipta. Setiap dosa bukan sekadar kesalahan moral, tetapi tirai yang menghalangi cahaya untuk masuk. Setiap kesombongan bukan hanya keburukan akhlak, tapi noda yang menutupi cermin hati. Maka para salik, para penempuh jalan spiritual, menjadikan Nur Muhammad sebagai arah, bukan tujuan. Sebagai cahaya penunjuk jalan, bukan cahaya yang disembah. Sebab tauhid tetaplah puncak dari segala pencarian. Dan setiap bentuk cinta kepada Rasul, pada akhirnya, adalah cinta kepada Allah yang menciptakan beliau. Ketika seorang salik duduk diam dalam zikirnya, menyebut nama Allah, terkadang ia merasakan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Air matanya mengalir tanpa sebab. Dadanya terasa hangat. Jiwanya terasa ringan. Ia tidak tahu mengapa. Tapi para arif menyebutkan, itulah cahaya yang menyentuh. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena di dalam ruh setiap manusia, ada titik kecil dari Nur Muhammad, yang bergetar setiap kali mendengar nama Allah disebut dengan cinta. Disinilah dunia dan akhirat bertemu. Disinilah akal dan hati saling mendukung. Disinilah ilmu dan rasa menyatu. Bahwa seluruh hidup manusia, dengan segala kesibukannya, pencariannya, dan kegelisahannya, adalah bagian dari tarikan halus dari cahaya yang dulu Allah pancarkan pertama kali. Maka bila hidup terasa gelap, jangan cari cahaya di luar. Cari di dalam. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menyadari bahwa sejak awal, Allah telah menitipkan sesuatu yang sangat besar di dalam jiwa. Dan jika jiwa itu disinari dengan ilmu, amal, dan cinta, maka ia akan bersinar. Bukan karena cahayanya sendiri, tapi karena memantulkan cahaya dari asalnya. Namun, apakah semua ini hanya bersifat simbolik? Apakah Nur Muhammad hanyalah gambaran puisi dari kaum sufi? Ataukah memang ada dimensi real dari cahaya itu yang benar-benar mengalir dalam wujud kita? Dan jika benar begitu, sejauh mana kita bisa mengenalnya tanpa melampaui batas akidah? Berikutnya, kita akan menyelami penutup dari perjalanan ini, sebuah renungan mendalam tentang bagaimana Nur Muhammad tetap hidup di tengah umat, bahkan ketika tubuh beliau telah tiada. Sebuah cahaya yang tidak padam, hanya menunggu ditemukan kembali oleh hati yang siap menerimanya. Dan disinilah seluruh perjalanan ruhani itu mencapai tujuannya, bukan pada pengetahuan yang rumit, bukan pula pada klaim-klaim spiritual yang megah, tetapi pada kesadaran yang jernih. Bahwa cahaya Nur Muhammad masih hidup dalam diri siapapun yang membuka dirinya untuk kembali kepada asal. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya tersembunyi, seperti matahari di balik awan. Ia tidak pernah padam, hanya tak terlihat oleh mata yang tertutup debu dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa terpisah dari cahaya itu. Kesibukan, ambisi, kegelisahan, dan kemelekatan terhadap dunia membuat ruh kita tertutup. Kita merasa hampa meski dikelilingi banyak hal. Kita merasa lelah meski tidak berjalan jauh. Itu karena kita kehilangan arah ke dalam. Dan tasawuf selalu mengingatkan, jalan kembali kepada Nur Muhammad bukan di luar, tetapi di kedalaman jiwa. Banyak orang membayangkan bahwa untuk mendekati cahaya itu, mereka harus menjadi sufi agung, harus mengasingkan diri, harus menempuh jalan berat. Padahal, para arif mengajarkan bahwa yang terpenting bukan tempat atau kondisi,
tetapi kesiapan hati. Cukup dengan satu momen keikhlasan, cukup dengan satu bisikan cinta kepada Rasulullah, dan titik kecil dari Nur Muhammad dalam diri manusia bisa menyala kembali. Ia menyala ketika seseorang memaafkan. Ia menyala ketika seseorang memberi tanpa pamrih. Ia menyala ketika seorang anak menundukkan kepalanya di depan ibunya, atau ketika seorang hamba menangis dalam sujudnya di malam yang sunyi. Semua itu bukan amalan kecil. Itu adalah cermin yang dibersihkan. Dan saat cermin itu bersih, cahaya yang dulu ditiupkan Allah ke dalam ruh manusia akan memancar. Cahaya itu bukan untuk dibanggakan. Ia tidak bersinar untuk mencari pujian. Ia diam, lembut, dan penuh rahmat. Dan dalam kesunyian hidup yang seringkali terasa keras, Nur Muhammad datang seperti pelita yang menuntun, bukan memaksa. Seperti embun yang menyentuh tanpa melukai. Seperti senyum yang tulus dari seorang kekasih yang tidak pernah pergi, meski kita sering melupakannya. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Nur Muhammad nyata? Tapi, apakah kita masih mampu merasakannya? Ada yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat. Tapi mereka yang hidup dalam kesadaran ruhani tahu, cahaya beliau tidak pernah mati. Ia hidup dalam syalawat yang dibaca jutaan umat setiap hari. Ia hidup dalam Al-Quran yang dibaca dengan cinta. Ia hidup dalam amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ia hidup dalam setiap lisan yang menyebut namanya dengan air mata. Ketika seseorang berkata, Allahumma shalli ala Muhammad, pada saat itulah ia telah menghubungkan dirinya dengan jalur cahaya tertua dalam sejarah penciptaan. Ia menghidupkan kembali getaran ruhani yang menjadi alasan segala sesuatu diciptakan. Dan tanpa sadar, ia sedang berada dalam orbit cahaya yang Allah ciptakan sebelum segalanya ada. Nur Muhammad bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihidupi. Ia bukan untuk dijadikan bahan diskusi kaku, tapi untuk dijadikan jalan lembut kembali kepada Tuhan. Ia bukan sekadar warisan tasawuf, tapi juga warisan fitrah. Setiap manusia, apapun latar belakangnya, apapun keilmuannya, memiliki pintu untuk mengenal cahaya ini. Dan setiap hati yang menyesal, setiap doa yang jujur, setiap usaha untuk memperbaiki diri, adalah langkah menuju penyambungan kembali dengan cahaya itu. Di akhir perjalanan ini, kita belajar bahwa mengenal Nur Muhammad bukan hanya tentang mengenal asal mula semesta, tetapi tentang mengenal tujuan hidup. Bahwa kita tidak diciptakan sia-sia. Bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa tanpa makna. Bahwa kita berasal dari cahaya, dan sedang menuju cahaya. Dan pada akhirnya, hanya ada satu tempat di mana Nur Muhammad paling mudah ditemukan, di hati yang rindu. Di hati yang tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari, tapi juga tentang kembali. Kembali kepada cahaya. Kembali kepada Dia yang menciptakan cahaya. Kembali kepada Allah, dengan membawa cinta kepada Rasul-Nya sebagai lentera dalam kegelapan. Maka kini, setelah semua penjelasan, perenungan, dan penyelaman batin, tinggal satu hal yang tersisa, apakah kita siap membersihkan cermin hati kita, dan membiarkan Nur Muhammad bersinar kembali di dalamnya? Karena cahaya itu tak pernah jauh. Ia hanya menunggu. Diam, sabar, dan penuh kasih. Menanti satu bisikan dari dalam dada, Ya Rasulullah, tuntun aku kembali pada cahaya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.